Salam berbudaya. Rekan-rekan intelektual Nusantara, kalau kita mendengarkan nama Menteri Marves kita, yang biasa disapa itu Opung Luhut bin Sarpanjaitan, secara pribadi saya sendiri ya, itu ada 3 kata yang selalu tergambar dalam bayangan saya, yaitu kata kokoh, berintegritas, dan visioner. Begitu yang ada selalu dalam bayangan saya asal mendengarkan nama Menteri Marves kita ini, yaitu Opung Luhut bin Sarpanjaitan. Tetapi ketika beliau berbicara tentang big data, sepertinya kata-kata yang ada dalam bayangan saya itu mulai agak pudar. Kenapa? Beliau mengatakan dia mempunyai big data. Big data yang diambil dari perbincangan masyarakat Indonesia di media sosial. Sementara kita semua sama-sama tahu sebetulnya bahwa apa yang menjadi perbincangan di media sosial itu sesungguhnya bukanlah gambaran yang sebenarnya dari apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Saya berpikir ini, kalau sekiranya dalam mengelola negeri ini, kita mempergunakan data-data yang diambil dari media sosial, maka saya itu menjadi seperti agak ragu bahwa negeri kita ini sedang menuju ke arah yang lebih baik. Rekan-rekan sekalian, kalau kita mempergunakan data-data yang ada di media sosial menjadi dasar dalam pengolahan pemerintah, maka kita juga harus bertanya kepada pemerintah. Karena Menteri Marves kita punya big data, sesungguhnya kita juga punya big data kalau tentang media sosial ini. Kalau kita perhatikan rekan-rekan sekalian, kita olah data yang ada, bahwa sesuai dengan jenis tontonan yang disukai oleh masyarakat Indonesia itu, maka kita akan memperoleh angka bahwa 99% mungkin lebih masyarakat Indonesia itu lebih menyukai tontonan yang lucu-lucu, tontonan yang berbau komedi, dibandingkan dengan tontonan-tontonan yang mendidik, tontonan yang berbau iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin kalau kita amati, nggak perlu kita berpendidikan tinggi, nggak perlu kita punya metodologi yang khusus, pasti kita boleh ambil kesimpulan bahwa tontonan yang paling disukai oleh masyarakat Indonesia itu adalah tontonan yang berbau lucu, yang berbau komedi. Lalu pertanyaannya, kalau data ini kita kasih sama pemerintah, kita kasih sama Opung Luhut bin Sarpanjaitan, lalu pertanyaannya sekarang, apakah negeri ini harus kita kelola dengan alur cerita seperti komedi? Haruskah negeri ini kita kelola dan kita arahkan kepada sebuah pemerintahan yang lucu-lucu? Kan enggak. Seharusnya menurut saya Opung Luhut bin Sarpanjaitan ini kalau mau mempergunakan big data, terutama perbincangan yang ada di media sosial, harusnya data itu dikelola dulu, diolah, hingga diperoleh data yang real. Coba kita bayangkan kalau kita memperhatikan media sosial ya. Masyarakat Indonesia itu sekarang sudah sepertinya macam mana ya? Tidak ada lagi yang serius. Bayangkan saja kalau kita perhatikan media sosial, orang jatuh aja di Indonesia itu ditertawakan.
Padahal kalau kita berpikir logika, seharusnya kalau orang jatuh atau orang kecelakaan, bukan ditertawakan. Harusnya kita merasa iba, merasa empati, bukan ditertawakan. Lalu apakah ini, data ini, harus kita pergunakan untuk mengelola negeri ini? Kalau sempat kita pergunakan, dunia akan bertanya-tanya, ini Indonesia mau dibawa kemana ini? Kan begitu kira-kira. Karena itulah rekan-rekan sekalian, maka kita perlu mengingatkan pemerintah, perlu memberikan data-data tambahan atau mungkin menjadi data pembanding khusus bagi Menteri Marpes kita, Opung Luhut bin Sarpanjaitan yang terhormat. Di samping data yang diambil dari media sosial, maka hari ini kita coba mengingatkan data-data yang real. Ada 2 data yang akan kita sampaikan kepada Opung Luhut bin Sarpanjaitan yang terhormat. Yang pertama itu adalah data menurut apa kata pakar. Jadi pakar yang kita paparkan di sini, yang kita kemukakan di sini, mungkin sudah hampir semua masyarakat Indonesia pernah mendengar namanya dan mengenalnya. Yang pertama, pakar hukum tata negara Universitas 11 Maret. Pakar hukum tata negara Universitas 11 Maret Surakarta, yaitu Bapak Dr. Agus Riwanto. Dr. Agus Riwanto. Beliau mengatakan penundaan pemilu itu harus dilakukan sesuai keinginan rakyat. Harus dilakukan sesuai keinginan rakyat. Apalagi jika wacana itu terjadi, maka harus mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan bila amandemen dilakukan tanpa persetujuan rakyat, maka dikhawatirkan akan terjadi pergolakan politik. Kalau terjadi pergolakan politik, maka akan terjadi chaos di tengah-tengah masyarakat. Itu kata Bapak Dr. Agus Riwanto, pakar hukum tata negara Universitas 11 Maret Surakarta. Yang kedua, menurut pakar hukum tata negara Denny Indrayana, guru besar tata negara. Bahkan beliau ini pernah juga menjadi menteri, kalau nggak salah saya, di zamannya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau menyatakan penundaan pemilu 2024 adalah merupakan potret pelanggaran konstitusi berjamaah. Potret pelanggaran konstitusi berjamaah yang didasari pada dahaga atas kekuasaan semata-mata. Ini beliau ini mengatakan potret pelanggaran konstitusi. Jadi sebetulnya penundaan pemilu ini bukanlah untuk kepentingan masyarakat, tetapi lebih didasari pada dahaga atas kekuasaan semata-mata. Begitu menurut beliau, yaitu Bapak Denny Indrayana. Lalu yang ketiga, ada pakar hukum tata negara dan juga pernah menjadi Menteri Menkumham, mungkin juga udah kita kenal semua lah, yaitu Bapak Yusril Ija Mahendra. Yusril Ija Mahendra. Beliau mengatakan bahwa penundaan pemilu 2024 tanpa landasan konstitusi akan menimbulkan krisis legitimasi dan krisis kepercayaan. Bayangkan, krisis legitimasi dan krisis kepercayaan. Jadi terjadi krisis dalam dasar hukumnya dan terjadi krisis kepercayaan dari masyarakat. Ini gawat juga ini. Kemudian ada lagi kata ex-ketua Mahkamah Konstitusi
yaitu Bapak Jimli Asidiki. Jimli Asidiki. Kita seluruh Indonesia pasti pernah mendengar nama Bapak ini. Beliau ini termasuk tokoh yang kita hormati, yang penampilannya itu slow tapi tegas begitu. Kata beliau, kata Bapak Jimli Asidiki, bahwa usulan penundaan pemilu 2024 oleh para ketua umum partai itu sesungguhnya hanyalah sebatas asal bunyi belaka. Sebatas asal bunyi belaka. Seharusnya kalau para ketum partai yang notabene merupakan elit, orang-orang elit di negeri kita ini, harusnya malu dong menunda pemilu 2024 ini. Masa dibilang Bapak Jimli Asidiki asal bunyi belaka, masa ketua umum partai asal bunyi belaka. Aduh, udah susah kita ini. Kemudian selanjutnya, apa kata CSIS, Lembaga Penelitian CSIS. Menurut CSIS ini, bahwa penundaan pemilu 2024 itu tidak punya alasan moral dan sudah kehilangan pamor. Jadi kepada para elit-elit partai yang ada di Indonesia, tolonglah didengarkan kata apa yang dikatakan oleh lembaga CSIS ini. Kalau sempat terjadi penundaan pemilu 2024, menurut lembaga ini tidak punya alasan moral. Berarti yang mengusulkan penundaan pemilu 2024 ini sesungguhnya manusia-manusia yang tidak punya moral. Itu kalau menurut lembaga CSIS ini. Aduh, udah malu kali kita ini. Elit-elit partai dibilang tidak punya moral, kan begitu. Itulah menurut kata para pakar yang sudah kita akui kapabilitas dan kapasitasnya. Jadi kalau secara ilmuwan ya sudah diakui lah di seluruh Indonesia mungkin ya. Jangan-jangan di seluruh dunia pun mungkin ada juga yang mengakui para pakar-pakar kita tadi. Lalu kita masuk ke hasil lembaga survei. Jadi tadi kata pakar. Nah sekarang kata lembaga survei. Yang disurvei itu kan masyarakat Indonesia. Jadi sesungguhnya menurut saya hasil lembaga survei ini lebih real daripada big data yang diperoleh oleh Menteri Marves kita, yang notabene big datanya katanya diambil dari perbincangan masyarakat Indonesia yang ada di media sosial. Yang pertama itu, menurut Lembaga Survei Jakarta atau LSJ, hasilnya adalah 71,2% responden menolak usulan penundaan pemilu 2024. 71,2%. Ini udah jauh di atas mayoritas begitu. Lalu menurut hasil survei Publika, lembaga survei Publika, hasilnya adalah 80% publik menolak penundaan pemilu 2024. Ini lebih tinggi lagi, 80% menolak. Lalu ada lagi menurut Lembaga Survei Indonesia DNIJA. Lembaga Survei Indonesia DNIJA. Hasilnya adalah di atas 65% menolak penundaan pemilu 2024. Lalu yang keempat, hasil survei indikator politik. Hasil survei indikator politik. Hasilnya adalah 67,2% menolak penundaan pemilu 2024. Lalu yang kelima, hasil Lembaga Survei Nasional atau LSN. Hasilnya adalah 68,1% menolak. Jadi 5 lembaga survei yang sudah merilis hasilnya itu rata-rata hasilnya mayoritas menolak penundaan pemilu 2024. Jadi kalau kita perhatikan data ini, maka menurut para pakar,
Dan juga menurut lembaga survei yang notabene yang disurvei itu adalah masyarakat Indonesia sendiri, bukan masyarakat di dunia maya. Ini masyarakat yang real yang disurvei oleh lembaga survei. Hasilnya adalah kedua-duanya data ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia itu menolak menolak penundaan pemilu 2024. Karena itulah, maka kita berharap kepada pemerintah ataupun orang-orang yang mewacanakan penundaan pemilu 2024, baik yang berada di lingkaran istana maupun yang ada di luar lingkaran istana, untuk introspeksi diri. Ya, minimal data yang saya sampaikan ini menjadi data tambahan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan wacana penundaan pemilu 2024. Rekan-rekan intelektual Nusantara, seharusnya wacana perbincangan tentang penundaan pemilu 2024 ini sudah kita hentikan di hari-hari yang lewat. Tetapi saya melihat para elit politik kita semakin hari semakin agresif bergerilya, semakin agresif memberikan opini, sehingga seakan-akan ingin menggiring opini masyarakat umum untuk mengikuti kemauan mereka melakukan penundaan pemilu tahun 2024. Maka karena itu saya berharap juga setelah apa yang saya paparkan hari ini, maka perbincangan penundaan pemilu 2024 ini boleh dihentikan. Sehingga tidak menguras energi kita, menguras pikiran kita, hanya sekedar bermain-main dengan wacana. Saya berharap pemerintah maupun orang-orang yang ada di lingkaran istana itu sudah lebih fokus untuk mempersiapkan pemilu 2024 ini. 2024 itu mengatur segala rencana agar kiranya pemilu kita tahun 2024 ini tidak menimbulkan gejolak baru. Sehingga dengan demikian siapapun nanti pemerintahan yang terpilih boleh fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut kehidupan ekonomi masyarakat kita. Begitu kira-kira yang menjadi pengharapan saya. Rekan-rekan intelektual Nusantara dimanapun saudara-saudara berada, semoga apa yang saya paparkan ini boleh bermanfaat, boleh berfaedah untuk kemajuan negeri kita, negeri yang kita cintai ini. Sekian dan terima kasih. Salam berbudaya.